Halo, nama saya Marcelino Christian Sumakul, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas ringkasan kajian studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah mengenai pengukuran tingkat keselarasan tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 pada pemerintah Sulawesi Utara. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan di segala aspek, baik individual, kelompok organisasi, bahkan lembaga pemerintahan. Implementasi TIK dalam pemerintahan dimaksudkan agar setiap level pemerintahan dapat meningkatkan pelayanan publik. Hasil pengolahan data kuesioner pada 46 satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan beberapa permasalahan. Yang pertama, penyediaan sarana dan prasarana TIK yang belum optimal. Yang kedua, belum optimalnya sistem pelayanan informasi publik. Dan yang ketiga, kondisi budaya kerja yang belum terbangun dengan kuat dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informatika. Nah, untuk studi kasus ini digunakan 4 landasan teori. Yang pertama, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Nah, definisi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti proses pengelolaan teknologi informasi harus terlebih dahulu didefinisikan oleh sebuah organisasi, sebelum yang bersangkutan dapat merancang struktur divisi atau unit teknologi informasi yang sesuai. Yang kedua, tata kelola teknologi informasi adalah upaya menjamin pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis atau suatu enterprise yang dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen eksekutif, dan juga manajemen teknologi informasi. Landasan teori yang kedua adalah keselarasan TIK. Menurut orang yang bernama Talon dan Kramer, menjelaskan keselarasan TIK sebagai kecocokan strategi dan integrasi fungsional antara strategi bisnis strategi TIK dan infrastruktur bisnis dan infrastruktur TIK. Dan menurut dan strategis pada pemerintah Sulawesi Utara agar setiap manfaat implementasi TIK pada masing-masing SKPD dapat diidentifikasi, diklasifikasi, dan diukur. Landasan teori yang ketiga yaitu COVID-5. COVID merupakan seperangkat kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk memangkas jarak antara resiko bisnis, masalah teknis, dan kontrol requirement. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip kunci tata kelola dan manajemen TIK organisasi, yaitu pemenuhan kebutuhan stakeholder, melindungi titik-titik penting organisasi, penggunaan sebuah framework terintegrasi, memungkinkan pendekatan secara keseluruhan, dan memisahkan tata kelola dengan manajemen. Landasan teori yang keempat adalah peneliti terdahulu. Nah, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan dalam pengukuran tingkat kematangan TI pada perusahaan maupun instansi pemerintah yang dilakukan oleh beberapa orang seperti Arif Luftianto pada tahun 2013, Abdul Hakim pada tahun 2014, dan Nurrahmi Fitri pada tahun 2015. Nah, pada studi kasus ini terdapat 3 tahap metodologi penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap ini, peneliti melakukan observasi, telaah dokumen bisnis, dan studi literatur dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terkait dengan TIK dan informasi, dengan menambahkan masukan-masukan dari pemerintah Sulawesi Utara. Keluaran yang didapatkan dari tahap persiapan ini yaitu identifikasi permasalahan TIK yang ada dalam pemerintah Sulawesi Utara. Tahap yang kedua adalah tahap desain. Di tahap ini, penelitian dari hasil identifikasi masalah TIK pemerintah Sulawesi Utara ditambahkan dengan informasi organisasi seperti visi, misi, daftar SKPD, dan Renstra. Maka data tersebut dimasukkan dalam metode COVID-5 Goal. Dan tahap yang ketiga adalah tahap pengumpulan dan analisa data. Nah, di tahap ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TIK menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil diskusi, kuesioner, dan wawancara berdasarkan proses COVID-5.
di sini dan hasil dan pembahasannya. Yang pertama adalah pengujian validalitas dan reliabilitas hasil kuesioner. Nah, seperti yang ada di gambar tabel 2, berdasarkan data dikumpulkan pertanyaan yang ada dalam kuesioner, jumlahnya yaitu 111 pertanyaan yang terdiri dari 11 subdomain yang digunakan. Hasil dari keseluruhan validitas kuesioner yaitu 98,89, sehingga data kuesioner yang dikumpulkan bisa dikatakan valid untuk digunakan dalam penelitian. Yang kedua, hasil pengukuran tingkat keselarasan. Nah, pada gambar 4 menunjukkan pencapaian tingkat kapabilitas atas proses yang telah diukur. Dan pada gambar 5 menunjukkan tingkat keselarasan sumber daya dan kapabilitas mencapai tingkat 1 atau perform proses, dikarenakan 50% proses yang dinilai sudah mencapai tingkat 1, yang berarti sudah dilaksanakan dan diterapkan dengan semestinya. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan tadi, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh penulis. Di antaranya, karena beberapa proses tersebut belum mencapai tingkat 1 berdasarkan analisis gap yang didapat dengan level target yang diinginkan dan dicapai oleh masing-masing proses. Nah, proses-prosesnya itu seperti yang ada pada gambar di sini. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat keselarasan saat ini atau as is untuk 11 subdomain adalah 6 subdomain mencapai tingkat 1 dan 5 subdomain mencapai tingkat 0. Dan tingkat keselarasan yang diharapkan atau to be untuk 5 subdomain adalah tingkat 2, dan sedangkan untuk 6 subdomain adalah tingkat 1. Studi kasus yang kedua adalah tentang analisa tingkat kematangan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado menggunakan framework COVID-5, Domain Evaluate Direct, Monitor IDM, dan Deliver Service dan Support DSS. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado merupakan instansi pemerintah yang menangani berbagai macam masalah yang terkait dengan teknologi informasi dalam ruang lingkup kota. Penggunaan teknologi informasi dalam instansi pemerintahan dinilai mampu menunjang efektivitas pelayanan publik dan penggunaan TI, dan transaksi elektronik juga diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pengetahuan dan sumber daya yang tepat dan efisien dalam mengelola dan menjalankannya. Perlu juga dilakukan analisa tingkat kematangan untuk asesmen dalam mengetahui kondisi TI dan organisasi secara internal dan sejauh mana manfaat dari penggunaan TI dalam instansi. Nah, pada studi kasus ini digunakan 3 landasan teori. Yang pertama, tata kelola TI. Nah, tata kelola TI adalah upaya manajemen pengelolaan TI agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis suatu enterprise yang dilakukan oleh Dewan Direksi, manajemen eksekutif, dan juga oleh manajemen TI. Nah, definisi lain yang digunakan adalah tata kelola TI adalah penilaian kapasitas organisasi oleh Dewan Direksi, manajemen eksekutif, manajemen TI untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi TI dalam rangka mendukung bisnisnya. Landasan teori yang kedua yaitu COVID-5. Nah, COVID atau Control Objective for Information and dari ISACA atau Information System Audit and Control Association pada tahun 1996. Dan COVID-5 framework memiliki 2 area aktivitas utama, yakni area governance dan area manajemen. Dan landasan teori yang ketiga yaitu peneliti terdahulu. Nah, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan dalam pengukuran tingkat kematangan TI pada perusahaan maupun instansi pemerintahan.
yang dilakukan oleh beberapa orang seperti Lulu pada tahun 2013, Pasquini dan Gallie pada tahun 2013 juga, dan Hakim et al. Pada tahun 2014. Nah, pada studi kasus ini terdapat 10 metodologi penelitian. Yang pertama, wawancara. Metode pertama yang digunakan adalah wawancara. Dengan melakukan wawancara, dapat mengumpulkan data dengan menggali atau mengidentifikasi setiap masalah yang terdapat dalam perusahaan. Di studi kasus ini diminta 4 responden untuk diwawancara, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabak Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika, dan Kabak Pengawasan dan Pelayanan Jasa Komunikasi. Tahap yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yang ditemui adalah penyediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia yang masih menjadi kendala bagi Diskominfo Kota Manado. Oleh karena itu, solusinya adalah pengukuran kematangan tata kelola TI dalam proses kerja instansi dan model framework COVID-5 cocok dalam pengukuran tingkat kematangan TI dalam instansi. Metode ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil merupakan latar belakang dari penelitian yang dilakukan, yaitu yang pertama, bagaimana menganalisa tingkat kematangan organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dengan menggunakan framework COVID-5. Dan yang kedua, bagaimana rekomendasi yang dapat dibentuk berdasarkan hasil dan analisis dengan menggunakan COVID-5 tersebut. Nah, metode yang keempat adalah batasan masalah. Pada penelitian ini, pembatasan masalah hanya dengan menggunakan 2 domain pada COVID-5, yaitu domain IDM dan domain DSS, dan juga pada hasil pengukuran tingkat kematangan hanya pada kematangan saat ini atau as-is. Nah, metode yang kelima adalah tinjauan pustaka. Terdapat 2 cara untuk meninjau pustaka, yaitu menelaah mempelajari dokumen bisnis dan studi literatur. Dan yang keenam adalah kuesioner. Pada penelitian ini, jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 26 responden. Responden yang dipilih merupakan responden yang mewakili tabel RACI atau Responsibility, Accountability, Consult, and Inform pada proses pengolahan data. Metode yang ketujuh adalah metode ordinal. Metode ordinal dengan model teknik pengukuran ordinal dan pembuatan kuesioner menggunakan skala Likert. Nah, metode yang penghitungan hasil kuesioner dan wawancara menggunakan metode ordinal. Metode yang kesembilan adalah rekomendasi perbaikan. Pada analisis kuesioner COVID-5 sebelumnya, dan rekomendasi perbaikan ini menjadi saran-saran yang akan diberikan untuk meningkatkan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. Dan metode yang terakhir adalah konfirmasi. Proses konfirmasi setelah dibuatkan rekomendasi perbaikan yang nantinya akan disampaikan instansi pada penelitian ini, yakni pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, seperti pada gambar ini yang merupakan di gambar tabel 4.2 dan gambar 4.2 itu merupakan hasil dari domain DSS. Dan juga penulis memberikan rekomendasi terhadap beberapa proses berdasarkan analisis hasil wawancara dan tingkat kematangan saat ini atau as-is yang didapat dengan level target yang ingin dicapai oleh masing-masing proses yang ada di gambar ini. Jadi ini merupakan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh penulis. Dan kesimpulannya
adalah kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kematangan saat ini atau as-is untuk domain EDM rata-rata mencapai tingkat 3 atau established process. Tingkat kematangan untuk domain DSS rata-rata mencapai tingkat 2 atau managed process. Setiap proses subdomain pada kedua domain diberikan rekomendasi perbaikan yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kematangan saat ini untuk menuju tingkat perbaikan dan sampai pada kematangan yang ingin dicapai berikut untuk meningkatkan proses kinerja instansi ke arah yang lebih baik. Pemberian rekomendasi adalah berdasarkan pada level COVID-5 dan juga mengacu pada fungsi dari governance, yakni memastikan bahwa proses TI yang dimiliki instansi benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis dan manajemen, yakni yang menjalankannya. Nah, studi kasus yang terakhir, yang ketiga, yaitu implementasi indeks kami di Universitas Samratulangi. Informasi adalah aset organisasi yang sangat berharga. Oleh sebab itu, informasi menjadi salah satu objek serangan untuk dieksploitasi. Nah, telah terjadi berbagai bentuk tren serangan dan insiden ini menggunakan instrumen cyberspace sebagai saluran utama dalam melaksanakan tindakannya. Salah satu kebijakan yang dapat diambil organisasi untuk mengatasi gangguan keamanan informasi ini adalah dengan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Indeks kami sebagai alat yang disusun oleh tim Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Pengamanan Informasi yang ada di suatu instansi formasi atau SMKI. Nah, pada studi kasus yang ini terdapat 4 landasan teori yang digunakan. Yang pertama, keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, confidentiality, keutuhan integrity, dan ketersediaan availability informasi. Keamanan teknologi informasi mengacu pada usaha-usaha mengamankan infrastruktur TI dari gangguan-gangguan berupa akses terlarang serta utilisasi jaringan yang tidak diizinkan. Sementara keamanan informasi fokus pada data dan informasi milik organisasi. Landasan teori yang kedua adalah konsep CIA. CIA memiliki 3 fokus tujuan utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality adalah bahwa informasi tidak tersedia atau diungkapkan kepada individu, entitas, atau proses yang tidak sah. Integrity adalah tindakan menjaga keakuratan dan kelengkapan aset, dan availability sebagai aset yang dapat diakses dan digunakan saat diminta oleh entitas yang berwenang. Landasan teori yang ketiga yaitu indeks kami. Indeks kami adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat atau untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Dan landasan teori yang keempat yaitu penelitian terkait. Nah, telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi tinjauan dalam keamanan informasi yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Mok Rashid Ridho pada tahun 2015, Teddy Agowan, Hans Wower, dan Stanley Caro pada tahun 2017, Brian Gamaliel, Yao Rindengan, dan Stanley Caro pada tahun 2017. Nah, pada studi kasus ini terdapat 4 tahap metode penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan, peneliti melakukan telaah dokumen bisnis dan studi literatur, yakni dokumen Renstra TIK Unsrat dan dokumen hasil audit sistem informasi, juga melakukan pencarian dasar-dasar teori dan penemuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap kedua itu tahap desain. Di tahap desain, peneliti melakukan
identifikasi organisasi, dan penilaian indeks kami. Identifikasi organisasi berdasarkan visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis Unsrat tentang TIK, dan laporan hasil audit. Tahap yang ketiga adalah tahap pengumpulan dan analisa data. Di tahap ini, peneliti menentukan populasi, sampel, dan teknik analisis. Pada tahap ini, peneliti memasukkan saran rekomendasi dan studi literatur. Keluaran dari tahap ini yaitu laporan hasil penelitian, kesimpulan, saran, dan presentasi hasil penelitian. Nah, hasil dan pembahasannya adalah peran atau tingkat kepentingan TIK di Universitas Samratulangi berada pada level tinggi. Tingkat kelengkapan penerapan SMKI Universitas Samratulangi berada pada level tidak layak, area merah, dengan total skor 191. Peran tingkat kepentingan TIK pada instansi mendapat nilai 27. Tata kelola keamanan informasi pada instansi mendapat nilai 38, pengelolaan resiko keamanan informasi mendapat nilai 23, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi mendapat nilai 31, pengelolaan aset informasi mendapat nilai 50, dan teknologi dan keamanan informasi mendapat nilai 49. Nah, kesimpulannya adalah tingkat kematangan keamanan informasi di Universitas Samratulangi masih tergolong rendah dan butuh perbaikan, walaupun peran atau tingkat ketergantungan akan TIK tergolong tinggi. Pada aspek teknologi dan tata kelola, jauh lebih baik dibandingkan area keamanan lainnya. Hal sebaliknya terjadi pada area pengelolaan aset dan pengelolaan risiko, yang skornya masih rendah. Skor akhir indeks kami di Universitas Samratulangi adalah 191 dari 588 skor maksimum atau 32,48%. Dengan skor ini, Universitas Samratulangi tergolong tidak cukup untuk mencapai standar keamanan yang baik. Nah, demikian hasil presentasi saya mengenai tugas saya, yaitu tugas ringkasan kajian studi kasus. Apabila ada salah-salah kata atau informasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan terima kasih.